Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya, saya senantiasa ajarkan selalu mengucap syukur. Amin. Apapun situasi, kondisi, tetap orang percaya itu harus mengucap syukur. Terlebih lagi kita sudah melewati tahun 2023 dengan seluruh duka dan suka bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lewati bersama Tuhan, syukuri kalau boleh hari ini kita ada sebagaimana ada saat ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melewati tahun 2023 karena ada pemeliharaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Ya, semuanya karena ada karya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau kita berhasil melewati tahun 2023 karena ada penyertaan Tuhan, sekalipun mungkin tetap ada kesulitan-kesulitan. Amin. Ya, kita menjalani 2023 tidak seperti kita berjalan di jalan tol, artinya tidak ada hambatan. Sekalipun kenyataannya di jalan tol juga masih banyak hambatan, ada juga macet. Amin. Tapi itu istilah aja. Hidup percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti enggak ada masalah. Tetap masalah pergumulan ada. Tetapi kalau saudara dan saya berpengharapan, mengandalkan Tuhan, disertai Tuhan, kita bisa melewatinya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini saudara dan saya bisa ada di tempat ini, di rumah Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi mari kita juga akan memasuki tahun 2024. Ini kita harus selalu minta penyertaan Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Baru 1 minggu, baru 7 hari. Ya, kalau 365 hari kurangi 7 masih panjang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita percaya kalau kita disertai Tuhan, saudara dan saya akan berhasil melewatinya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Kita harus selalu banyak tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Iya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Ada contoh dalam firman Tuhan banyak yang berhasil karena disertai Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak hal ya. Tapi saya akan ambil beberapa contoh saja. Contoh umpamanya Yusuf. Yusuf bisa berhasil bahkan menjadi orang kedua di Mesir. Mungkin kalau sekarang itu Perdana Menteri ya. Rajanya masih Firaun. Tetapi yang berkuasa memerintah pada saat itu Yusuf. Kenapa bisa berhasil? Karena Yusuf disertai Tuhan. Amin. Daud bisa berhasil mengokohkan kerajaan Israel. Di Hebron 7 tahun, di Yerusalem 33 tahun, 40 tahun jadi raja. Kuat kerajaannya karena disertai Tuhan. Bahkan anaknya Salomo, dikatakan firman Tuhan, kerajaan yang paling besar, kekayaannya tidak ada yang melebihi pada zamannya. Bahkan sampai saat ini firman Tuhan berkata demikian. Karena Salomo pun disertai Tuhan. Amin. Apa yang saya sampaikan, saya buktikan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama di dalam 1 Samuel. Boleh ditampilkan 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-14. Dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Apa sebabnya? Tuhan menyertai Daud. Dia berhasil 40 tahun memegang kekuasaan di Hebron, 7 tahun di Yerusalem, 33 tahun. Walaupun banyak tantangan, dikejar-kejar Saul, peperangan, tetap kuat karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Yang kedua, Salomo tampilkan di dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayatnya yang pertama. Ya, 2 Tawarikh pasal 1 ayatnya yang pertama. Lambat ya. Ya, dikatakan begini. 2 Tawarikh pasal 1 ayat yang pertama, Salomo anak Daud
menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Kekuasaannya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Salomo. Amin. Satu lagi contoh Yusuf. Ya. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Diawali dengan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 4. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dari 3 firman Tuhan ini, 3 tokoh ini, Yusuf, Daud, Salomo, mereka semua berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Saudara dan saya pun jangan takut memasuki 2024. Amin. Setiap pagi bangun tidur, selipkan di dalam doa-doa kita. Biar Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disertai Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Disertai Tuhan bukan tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita. Tetap kita akan mengalami. Tetapi bedanya kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Amin. Kita tidak akan jatuh tergeletak. Kita akan bangkit kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disertai Tuhan, contoh Yusuf menjadikan berhasil bukan berarti tidak menghadapi masalah dalam hidupnya. Masih ingat petualangan si Ucup? Natal kemarin tanggal 24 Desember. Ya, Yusuf, aduh. Masih ada Ucupnya? Tadi main bass ya Ucup. Bagaimana Yusuf itu? Karena mimpinya Tuhan, tapi karena disertai Tuhan. Sekalipun dijual oleh kakak-kakaknya, ya, dibuang, sampai digoda oleh tuannya, Nyonya Potifar. Nyonya Potifar sekarang nggak ada di sini ya, lagi ngajar sekolah minggu. Terus apa lagi? Bahkan sampai di penjara sekalipun, itu dihadapi. Tetapi proses yang dihadapi oleh Yusuf karena disertai Tuhan, dia muncul sebagai pemenang. Dia tampil menjadi Perdana Menteri di kerajaan Mesir. Amin. Mari sekali lagi saya ingatkan untuk memasuki tahun 2024 yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Saya mau bertanya, ada yang tahu nggak hari esok, seminggu yang akan datang? Apalagi baru 7 hari ini tahun ini. Kita nggak tahu. Ya. Tetapi kalau saudara dan saya berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini, berharap dan andalkan Tuhan. Amin. Berharap dan andalkan Tuhan. Terlebih lagi untuk memasuki tahun 2024. Ya, kemarin-kemarin goncangan-goncangan ada. Sumedang ada goncangan, Pangandaran ada goncangan, Bayah, Cilegon ada goncangan. Lihat di media banjir dan sebagainya. Perang masih belum selesai. Nggak tahu perkembangan berikutnya. Politik memanas, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi saudara dan saya
jangan takut. Amin. Jangan takut. Kita tetap berharap dan andalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berpengharapan di dalam Tuhan? Nah, ini pertanyaan. Kenapa kita harus berpengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama di dalam Mazmur 147 ayatnya yang 11. Mazmur pasal 147 ayatnya 11 dikatakan firman Tuhan. Tuhan senang, garis bawahi, Tuhan senang. Kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, firman Tuhan salah satunya ini. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, bahkan untuk memasuki 2024, Tuhan itu senang. Tuhan itu merasa diakui. Amin. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha perkasa. Tetapi ketika kita berharap, kita mengandalkan akan kuasa, akan keperkasaan Tuhan, itu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua di dunia pun kalau disukakan, disenangkan oleh anaknya, apa yang akan terjadi? Tidak usah dipanjang lebar, pastilah. Ya, kalau orang tua menyukai, disenangkan oleh anaknya, ya, apapun yang kita minta, bahkan belum kita katakan, Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Amin. Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Selama keinginan, kerinduan kita tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan jawab. Amin. Tuhan akan berikan, Tuhan akan limpahkan. Ya. Pastilah kalau saudara dan saya orang yang berharap mengandalkan Tuhan, pasti doanya dijawab Tuhan. Amin. Doanya dijawab Tuhan. Ya. Tapi itu doanya dijawab Tuhan. Ada yang oke, ya. Ada yang nanti dulu. Ada yang tidak. Yang tidak itu pasti enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau permintaan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk hawa nafsu kita, untuk ketamakan kita, Tuhan jawab doanya, jawabannya tidak. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari memasuki 2024 ini berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dulu cerita di dalam kerajaan, ya, kalau jangankan orang lain, anak bahkan istri, ya, mau ada permohonan kepada raja, wah itu harus datangnya dengan sujud dan sebagainya. Ya. Ketika permohonannya berkenan di hati raja, maka tongkat raja diketuk. Artinya setuju, saudara, gitu ya. Jadilah saudara saya juga orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, amin. Yang menyukakan, yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya setiap permohonan kita yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan pasti dijawab Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mengapa kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan? Ya itulah yang pertama, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang kedua, kita baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Saya baca ya. Ratapan 3 mulai ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. 23.
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Berharap kepada Tuhan karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Kalau kasih manusia itu ada batasnya. Ya. Ada peribahasa nista maja utama. Ya. Berarti kalau nista maja utama cuma 3, pertolongannya cukup 3 kali. Tapi kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Bahkan ketika saudara dan saya tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu membuka tangannya supaya yang tidak setia berbalik kembali. Seperti anak yang terhilang. Amin. Anak yang terhilang sudah menghabiskan kekayaan orang tuanya. Hidup poya-poya, hidup tidak benar. Sudah jauh dari orang tuanya. Tetapi ketika dia kembali, dia sadar salah, datang kembali. Apakah bapaknya menolak? Nah, itulah gambaran Allah kita. Allah yang setia, tidak berkesudahan kasih setianya. Selalu membuka tangannya, membuka hatinya untuk setiap orang datang untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Mungkin di tahun 2023 kita agak jauh dari Tuhan. Mungkin kita mengecewakan Tuhan. Tidak apa-apa. Saat ini kita sadar, kita datang kembali kepada Tuhan. Tuhan pasti menerimanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan berharap kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Enggak ada batasnya. Tidak pernah habis rahmatnya. Bahkan firman Tuhan katakan selalu baru tiap pagi. Baru tiap minggu. Baru tiap bulan. Bahkan baru tiap tahun. Sekarang dimulai minggu pertama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan. Kasih setianya tidak pernah habis-habisnya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Penting sekali kita punya pengharapan, terlebih lagi pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Bukan pengharapan kepada manusia, kepada kekayaan, kepada kedudukan, kepada pangkat, jabatan dan lain-lain, tetapi kepada Tuhan. Ya. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa saudara dan saya. Saudara tahu sauh? Jangkar. Nah, kalau pelaut pasti tahu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kapal bersandar di pelabuhan, maka sauhnya, jangkarnya dilepaskan, diikatkan. Sehingga kapal itu tidak akan terseret oleh gelombang laut. Sekalipun gelombang itu mengombang-ambingkan. Kapal itu akan tetap di situ walaupun goyang ke sana ke sini oleh ombak. Amin. Itulah pengharapan. Firman Tuhan katakan pengharapan terlebih lagi di dalam Tuhan adalah sauh yang kuat. Adalah jangkar yang kuat. Mungkin kita memasuki 2024 banyak gelombang-gelombang yang membuat kita goyah. Amin. Seperti kapal digoncang oleh gelombang laut. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki pengharapan di dalam Tuhan, memiliki jangkar atau sauh yang kuat seperti kapal itu, iman saudara saya tidak akan goyah. Kita akan kuat, kita akan tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Miliki pengharapan dalam Tuhan.
andalkan Tuhan. Amin. Kenapa andalkan Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara dan saya. Dialah yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Akui dia. Akui dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kapal akan tahan dan tidak terseret oleh gelombang ke tengah laut. Kalau ada jangkar yang kuat, sekalipun gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti gelombang laut itu. Kecuali gelombang laut di dalam lukisan. Yang nyatanya nggak pernah berhenti. Itulah gambaran. Di dalam kehidupan itu masalah itu nggak pernah berhenti. Selalu ada. Jadi jangan mengundang-undang masalah lah. Nggak diundang juga masalah itu pasti ada. Tetapi yang penting kita miliki pengharapan dalam Tuhan. Supaya tidak terseret, tidak goyah. Apa yang tidak goyah? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Penting sekali. Jangan sampai goyah, bahkan lepas iman saudara dan saya. Karena iman yang menyelamatkan saudara dan saya. Iman kepada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Tuhan Yesus mati, mencurahkan darahnya yang mahal, yang kudus. Untuk menebus saudara dan saya. Saudara dan saya diselamatkan karena memiliki iman akan karya Tuhan Yesus. Itu penting sekali. Jangan sampai goyah. Nah Bapak Ibu yang di Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, yang pertama memiliki kekuatan yang baru. Amin. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya 40. Yesaya 40 ayatnya 30 sampai 31. Dikatakan firman Tuhan demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya berharap pada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Menanti-nantikan Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Memasuki 2024. Mungkin banyak gejolak dan lain sebagainya. Mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam ekonomi, mungkin dalam keluarga. Mungkin dalam hal-hal yang saya pun tidak tahu. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Kekuatan baru sehingga berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kita berjalan di 2004, kita berlari di 2024, tidak akan lesu, tidak akan lelah. Justru kita membuat kuat, diumpamakan Raja Wali yang terbang tinggi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanamkan dalam hati hanya satu-satulah pengharapan saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan sama dengan orang yang berharap kepada Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Saudara perlu kekuatan dari Tuhan memasuki 2024. Amin. Yang berikutnya, yang kedua, kenapa kita harus orang yang berharap itu mendapatkan selain mendapatkan kekuatan, yang kedua dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya 23 sampai 24. Mazmur 37 ya, mulai ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan itu karena berharap kepada Tuhan, tadi saya katakan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu membuat berkenan di hadapan Tuhan.
Dan firman Tuhan katakan orang yang berkenan itu setiap langkah kehidupannya Tuhan tetapkan. Amin. Tadi firman Tuhan berkata apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap langkah kita ini ada tuntunan Tuhan. Tetapi ayat 24 dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi sekalipun kita hidup menyenangkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, kadang bisa saja terjatuh. Amin. Itulah yang dinamakan bahwa hidup ini selalu masalah ada. Ya, kita tidak berjalan di jalan yang bebas hambatan, ada masalah. Bahkan firman Tuhan katakan apabila ia jatuh, berarti orang percaya pun bisa mengalami jatuh. Cuman bedanya tidak akan sampai tergeletak. Amin. Tidak akan sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan mengangkat kembali. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau kita punya anak kecil, lagi belajar jalan ya. Enggak selalu dituntun. Orang tua itu kan memberikan juga kebebasan biar dia bisa jalan, lepaskan. Ketika berjalan dilepaskan Tuhan, tetap orang tua menyertai, tetap Tuhan menyertai. Suatu saat bisa saja jatuh anak juga ya. Tapi kan gak dibiarkan sama bapaknya atau sama ibunya, pasti ditopang, diangkat kembali. Begitupun saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Berjalan di tahun 2024, sekalipun mungkin suatu saat jatuh, tidak akan tergeletak. Tuhan akan mengangkatnya. Kalau saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya hidupnya selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang berkenan adalah orang berharap kepada Tuhan. Yaitu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang hidupnya berkenan bisa saja terjatuh tetapi tidak akan tergeletak. Yang berikutnya, orang yang berharap kepada Tuhan, ya, diberkati Tuhan. Amin. Ya, orang yang berharap kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17, saya akan bacakan mulai ayat yang kelima sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Garis bawahi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Perhatikan ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan begitu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang apa? Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang berpengharapan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, diberkati firman Tuhan katakan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, kalau saudara dan saya berpengharapan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan saudara dan saya diberkati Tuhan. Sekalipun mungkin 2024 kering, tapi firman Tuhan katakan, ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dan saya tetap menghasilkan buah. Ternyata berharap dan mengandalkan Tuhan itu diberkati Tuhan. Ya, orang yang berharap pada Tuhan diberkati. Tidak khawatir dalam tahun kering. Orang yang berharap pada Tuhan
tidak berhenti menghasilkan buah. Buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan. Amin. Bahkan buah-buah jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang keempat orang yang berharap itu, firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, Tuhan itu maha kuasa. Matanya menjelajah seluruh bumi. Tetapi kekhususannya ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Amin. Artinya kita lebih spesial di hadapan Tuhan. Kita lebih spesial di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan tidak melihat yang lain. Tuhan itu maha segala-galanya termasuk melihat. Bahkan kedalaman hati saudara dan saya pun Tuhan tahu. Melihatnya. Tetapi ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Untuk apa Tuhan menspesialkan saudara dan saya? Matanya tertuju. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 32 ayat 8, aku kata Tuhan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan mau mengajar, mau mendidik, mau menunjukkan jalan yang harus saudara dan saya tempuh. Sehingga kita memasuki 2024 ada di jalannya Tuhan. Amin. Kalau saudara menerima ajaran, menerima petunjuk dari Tuhan. Amin. Nasihat dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau yang berbicara tentang mengajar, kemarin Pak Niko sampaikan, mengajar itu di dalam Tuhan tidak selalu lembut, baik, kadang mengajar juga. Jadi di dalam mengajar itu, Gembala Pembina katakan ada bagiannya menghajar. Amin. Ketika kita melenceng dari jalan-jalannya Tuhan. Ya, mengajar atau mendidik termasuk di dalamnya menghajar. Jadi kalau nanti masuk 2024 ada hajaran dari Tuhan, kita harus mawas diri. Amin. Kita harus introspeksi diri. Kita balik ke relnya Tuhan. Kita kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya panjang nih, tapi saya perlu bacakan. Saudara simak dengan baik, tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ibrani pasal 12 ayatnya ke-5 sampai 11 saya akan bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Amin. Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara salah dan dihajar oleh Tuhan, artinya saudara dan saya diakui anak. 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Apabila jalan hidupnya keluar dari rel Tuhan. 8, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, kalau kita hidup tidak benar, tapi aman-aman saja, lancar-lancar saja, justru kita harus khawatir. Justru kita harus takut. Jangan-jangan kita bukan anaknya. Amin. Tetapi kalau kita hidup tidak benar lalu dihajar oleh Tuhan, bersyukur. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Lanjut.
9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia Allah menghajar kita untuk kebaikan kita. Amin. Kalau Allah menghajar saudara dan saya ketika kita berbuat dosa, itu untuk kebaikan kita. Jangan berpikir Allah jahat. Jangan berpikir Allah kejam. Tetapi dibalik semuanya itu karena mengasihi saudara dan saya. Untuk kebaikan kita, firman Tuhan katakan. Ya. Dan mereka kita, ayat 10. Sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka yang anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Amin. Supaya saudara dan saya kudus. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau enggak kudus tidak bisa masuk kerajaan sorga. Karena di dalam kerajaan sorga hanya untuk yang kudus, Allah yang kudus, malaikat yang kudus, saudara dan saya kelak yang hidupnya menjaga kekudusan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat yang 11 dikatakan demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Enggak ada lah orang yang dihajar senang, pastilah duka cita, pasti sedih. Ya, pasti nggak enak yang namanya dihajar. Tapi firman Tuhan katakan, sebab memang 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara dan saya akan memiliki damai. Amin. Itulah firman Tuhan. Itulah Bapa kita. Amin. Kalau menghajar kehidupan kita, mungkin 2023 kita babak belur, tapi kalau kita mawas diri, oh ternyata kita salah, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Amin. Yang kelima, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Mazmur 42 ayat yang kelima ini yang terakhir. Dikatakan Mazmur pasal 42 ayatnya yang kelima, dikatakan, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Firman Tuhan perintahkan, berharaplah kepada Allah. Kalau ada di antara kita saat ini yang memiliki jiwa yang tertekan, amin, hati yang gelisah, saya tidak tahu apa permasalahannya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Tetapi firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Tuhan, amin. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kenapa kita harus berharap pada Tuhan? Karena Allah adalah penolongku. Penolong saudara dan saya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya akhiri firman Tuhan ini dengan kita selalu mengucap syukur. Terlebih lagi ya, kita bisa melewati 2023. Apapun yang kita alami, baik yang enak maupun yang tidak enak di tahun 2023. Tetapi buktinya kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Amin. Sampai saat ini ada kita. Tuhan di tahun 2023 menyertai, melindungi, memelihara kita. Buktinya kita saat ini ada sebagaimana ada. Amin. Jadi kita memasuki 2024 yang kita tidak tahu yang akan terjadi. Tetapi kita harus tetap berharap, andalkan Tuhan, selalu minta penyertaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.